Diumumkan beberapa detik lalu, inikah starting lineup resmi Persib Bandung di laga versus Persebaya hari ini? 3 pemain anyar, Haye, Eliano, dan Barba langsung dipastikan debutkah? Bobotoh wajib simak semua detailnya berikut ini. Halo, selamat datang di Kolonel Persib. Yuk, buat kamu yang merasa bobotoh Persib sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Patur nuhun. Terima kasih. Persib Bandung akan menghadapi tantangan berat kala menjamu Persebaya Surabaya pada Jumat sore ini. Duel klasik di Stadion Gelora Bandung Lautan Api itu dipastikan menjadi salah satu laga yang paling ditunggu dalam lanjutan Super League 2025-26. Menariknya, Maung Bandung menyongsong pertandingan ini dengan wajah baru. 4 pemain asing anyar resmi bergabung, Tom Hai, Federico Barba, Eliano Reinders, dan Andrew Jung. Dari keempatnya, 3 nama disebut berpeluang besar mencatatkan debut perdana di hadapan bobotoh. Namun, pelatih Bojan Hodak harus berpikir keras. Regulasi liga hanya memperbolehkan 11 pemain asing terdaftar, 7 yang dimainkan di lapangan dan 2 duduk di bangku cadangan. Artinya, akan ada 2 nama yang tak masuk daftar susunan pemain DSP. Jika melihat kondisi terkini, besar kemungkinan Adam Freeback, kiper yang baru pulih cedera, akan jadi salah satu yang absen. Sementara Andrew Jung, meski baru didatangkan, hampir pasti tidak masuk DSP lantaran belum sepenuhnya fit. Jung bahkan baru sempat ikut latihan beberapa kali karena sempat sakit setelah tiba di Bandung. Dengan demikian, publik menanti kiprah Tom Hai, Eliano Reinders, dan Federico Barba yang diprediksi langsung mendapat kesempatan debut. Kehadiran mereka bisa memberi warna baru di setiap lini Persib. Admin memprediksi susunan pemain Persib kontra Persebaya akan diisi nama-nama berikut. Penjaga gawang Teja Paku Alam, lini belakang Eliano Reinders, Julio Cesar, Federico Barba, Franz Putros. Lini tengah Luciano Guaicochea, Tom Hai, Mark Klok. Lini depan Ramon Tanke, Berguingno, Sadil Ramdhani. Komposisi ini menunjukkan perpaduan wajah lama dan baru yang siap menggebrak Persebaya. Persib datang dengan misi penting kembali ke jalur kemenangan. Dalam 2 laga terakhir, Maung Bandung tampil kurang meyakinkan. Mereka tumbang dari Persijap Jepara dan hanya mampu berbagi angka dengan PSIM Yogyakarta. Kini, di hadapan ribuan bobotoh yang selalu setia memenuhi tribun GBLA, kemenangan menjadi harga mati. Bagi Bojan Hodak, laga ini lebih dari sekedar pertandingan biasa. Ini adalah momentum untuk memulihkan kepercayaan diri tim dan fans. Meski optimistis, Hodak tak menutup mata bahwa lawan yang dihadapi kali ini bukan sembarangan. Persebaya Surabaya, tim dengan sejarah panjang dan prestasi besar, dikenal selalu tampil penuh determinasi terlebih saat melawan Persib. Persib versus Persebaya bukan hanya soal 3 poin, tapi juga soal gengsi dan nama besar. Rivalitas panjang keduanya sudah lama menjadi magnet tersendiri di dunia sepak bola Indonesia. Apalagi laga ini datang setelah jeda internasional 2 pekan yang memberi waktu cukup bagi kedua tim untuk memperbaiki kelemahan. Dengan kondisi lebih segar, publik menanti apakah Persib bisa memanfaatkan momentum debut para pemain barunya atau justru Persebaya yang sukses mencuri poin di Bandung. Persib Bandung akan menghadapi salah satu laga paling menarik di pekan kelima BRI Super League 2025-2026. Tim Maung Bandung dijadwalkan menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api hari ini. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi duel panas penuh gengsi. 2 tim besar dengan basis supporter fanatik bertemu di Bandung, di mana bobotoh sudah tak sabar melihat apakah Persib bisa membuktikan diri di depan publik sendiri. Laga ini bukan sekedar pertemuan biasa. Ada luka yang masih membekas bagi Persib ketika berjumpa Persebaya pada Maret lalu. Kala itu, Persib bertandang ke Stadion Gelora Bung Tomo dan harus menelan kekalahan telak 1-4 dari Bajul Ijo. Pelatih Persib, Bojan Hodak, masih mengingat betul momen pahit tersebut. Kalau saya tidak salah, itu terjadi di Surabaya. Waktu itu kami memainkan kiper muda
Sheva Sanggasi, dan mencoba opsi dengan striker tambahan Jervane Castaner, ujar Hodak mengingat kembali pertemuan terakhir dengan Persebaya. Kekalahan itu tentu menjadi catatan penting, namun bagi Hodak, setiap pertandingan selalu menghadirkan cerita berbeda. Meski kekalahan besar dari Persebaya masih segar dalam ingatan, Hodak menegaskan bahwa laga kali ini sama sekali bukan ajang balas dendam. Tidak ada niat untuk membalas dendam, ini hanyalah pertandingan berbeda dengan situasi yang berbeda pula, tegas pelatih asal Kroasia itu. Ia juga menambahkan bahwa saat laga di Surabaya tersebut, Persib berada dalam kondisi yang cukup aman di klasemen sehingga berani mengambil risiko dengan melakukan eksperimen. Saat itu, kami sudah unggul poin, jadi mengambil risiko bukan masalah, tambah Hodak. Pernyataan Hodak ini menegaskan bahwa fokus utama Persib adalah menatap ke depan, bukan larut dalam luka lama. Laga Persib kontra Persebaya kali ini dipastikan berlangsung sengit. Kedua tim sama-sama sedang membutuhkan poin penuh demi memperbaiki posisi di klasemen sementara. Bagi Persib, kemenangan di depan Bobotoh akan menjadi modal berharga untuk menjaga momentum. Sementara bagi Persebaya, mencuri poin di GBLA akan membuktikan bahwa hasil besar di Surabaya bukanlah kebetulan. Pertandingan ini juga diprediksi akan menampilkan adu taktik menarik. Persib dengan dukungan penuh dari tribun GBLA tentu ingin membalikan cerita lama. Sementara Persebaya datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah pernah mempermalukan Maung Bandung sebelumnya. Kini, semua mata tertuju pada apakah Persib mampu menebus kegagalan di Surabaya atau justru Persebaya kembali menghadirkan luka yang sama bagi tim asuhan Bojan Hodak. Satu hal yang pasti, atmosfer di GBLA nanti akan bergemuruh. Bobotoh tentu berharap para pemain tampil penuh motivasi untuk menjaga harga diri klub kebanggaan mereka. Bagaimana menurut Bobotoh? Apakah Persib bisa membalikan cerita pahit lalu atau justru Persebaya kembali menjadi momok bagi Maung Bandung? Tulis prediksi dan pendapat kalian di kolom komentar. Persib Bandung kembali membuat gebrakan besar pada bursa transfer musim ini. Pada 27 Agustus 2025 lalu, Maung Bandung resmi memperkenalkan Federico Barba, bek tangguh asal Italia yang kini dipercaya memperkokoh lini pertahanan mereka di ajang Super League 2025-26 maupun AFC Champions League 2. Pemain berusia 32 tahun ini bukan sosok sembarangan. Jebolan Akademi AS Roma tersebut punya pengalaman panjang di Eropa, mulai dari Serie A Italia, Bundesliga Jerman, hingga Swiss Super League bersama FC Sion sebelum akhirnya memutuskan hijrah ke Indonesia. Barba dipastikan dikontrak selama 1 tahun, dan kehadirannya langsung menumbuhkan optimisme besar di kalangan Bobotoh. Dalam sesi perkenalan resminya, Barba tak hanya bicara soal pengalaman panjangnya di berbagai kompetisi top Eropa, ia juga menegaskan ambisinya membawa Persib meraih prestasi. Dengan mentalitas dan jam terbangnya, Barba ingin menularkan semangat juara kepada rekan-rekannya di Bandung. Bagi saya, targetnya jelas. Saya ingin membantu Persib melangkah sejauh mungkin di Super League, juga di AFC Champions League 2. Saya datang dengan tekad bisa membawa tim kebanggaan Bobotoh meraih gelar berikutnya, ujar Barba penuh keyakinan. Lebih dari sekadar target pribadi, Barba juga membeberkan rahasia mengapa Italia dikenal sebagai negara penghasil bek tangguh dunia. Dari era Franco Baresi, Paolo Maldini, Alessandro Nesta, hingga Fabio Cannavaro, Italia tak pernah kehabisan stok pemain bertahan legendaris. Menurut Barba, itu bukan kebetulan, ada tradisi panjang dan sistem pembinaan yang sangat khas di negeri sepak bola tersebut. Ya, karena di Italia ada sekolah khusus untuk defender, pemain bertahan, kata Barba dalam wawancara di kanal YouTube resmi klub. Sejak usia muda, para pemain di Italia sudah terbiasa dilatih bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam hal teknik individu dan pemahaman taktik. Bagi mereka, bicara soal pertahanan sudah seperti bagian dari keseharian. Kau berlatih saat kamu masih muda, kau berlatih mengenai teknik individu dan taktis juga, karena di Italia sendiri ada banyak taktik-taktik, lanjutnya.
Barba menegaskan bahwa sejak kecil, anak-anak Italia sudah akrab dengan diskusi soal taktik bertahan, bagaimana menjaga posisi, hingga cara membaca permainan lawan. Kamu akan selalu bicara tentang taktik, dan orang-orang selalu ingin bicara taktik di VAR, tahu kan? Ungkapnya sambil tersenyum. Menurutnya, inilah alasan mengapa banyak bek Italia tumbuh menjadi pemain kelas dunia. Bahkan, dari sektor pertahanan lahir sosok seperti Fabio Cannavaro, satu-satunya bek yang berhasil meraih penghargaan Ballon d'Or di era modern. Menurutnya, itu bukan kebetulan, ada tradisi panjang dan sistem pembinaan yang sangat khas di negeri sepak bola tersebut. Ya, karena di Italia ada sekolah khusus untuk defender, pemain bertahan, kata Barba dalam wawancara di kanal YouTube resmi. Sejak usia muda, para pemain di Italia sudah terbiasa dilatih bukan hanya secara fisik, tetapi juga dalam hal teknik individu dan pemahaman taktik. Bagi mereka, bicara soal pertahanan sudah seperti bagian dari keseharian. Kau berlatih saat kamu masih muda, kau berlatih mengenai teknik individu dan taktis juga, karena di Italia sendiri ada banyak taktik, lanjutnya. Barba menegaskan bahwa sejak kecil, anak-anak Italia sudah akrab dengan diskusi soal taktik bertahan, bagaimana menjaga posisi, hingga cara membaca permainan lawan. Kamu akan selalu bicara tentang taktik, dan orang-orang selalu ingin bicara taktik di VAR, tahu kan? Ungkapnya sambil tersenyum. Menurutnya, inilah alasan mengapa banyak bek Italia tumbuh menjadi pemain kelas dunia. Bahkan, dari sektor pertahanan lahir sosok seperti Fabio Cannavaro, satu-satunya bek yang berhasil meraih penghargaan Ballon d'Or di era modern. Ini alasan mengapa setelah atau mungkin selama tahun pertandingan, banyak defender seperti Cannavaro contohnya memenangkan penghargaan Ballon d'Or, ujar Barba. Sebagai seorang bek, Barba tak menutup-nutupi siapa sosok idolanya, Fabio Cannavaro. Bek legendaris Italia itu adalah simbol kesuksesan filosofi bertahan ala Gli Azzurri. Kami fokus untuk menjadi defender terbaik. Bicara sih gampang, tapi sulit dilakukan, jelas Barba ketika menyinggung warisan pertahanan khas Italia.